PPDB Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, jenjang SD ke SMP secara online. Adik-adik, video kali ini akan memandu adik-adik bagaimana mengetahui apakah pendaftaran adik-adik dinyatakan lolos berkas dan berada pada ranking keberapa. Jadi ada 3 tahap yang harus adik-adik lakukan agar nama adik-adik muncul dalam web ini sebagai pendaftar yang sudah diterima sementara. Pertama, adik-adik harus mengisi data pendaftaran melalui akun adik-adik masing-masing. Kedua, setelah mengisi data pendaftaran, adik-adik harus mengupload berkas yang dibutuhkan. Setelah itu, adik-adik menunggu terhadap berkas-berkas itu diterima atau tidak. Statusnya bisa adik-adik lihat dari akun masing-masing. Kalau seluruh berkas sudah berstatus diterima, silakan adik-adik datang ke sekolah untuk daftar ulang dengan membawa kopian berkas-berkas yang adik-adik upload. Pada saat daftar ulang, berkas yang adik-adik bawa akan diperiksa kembali terhadap data-data yang adik-adik input. Kalau datanya sama dengan berkasnya, maka adik-adik akan lolos berkas. Ketika adik-adik dinyatakan lolos berkas, silakan adik-adik buka kembali web PPDB Bulungan online, lalu buka menu jurnal. Ini menu jurnal, saya klik. Pada menu jurnal ini terdapat beberapa bagian informasi. Bagian informasi yang pertama adalah jurnal penerimaan zonasi. Kalau adik-adik scroll ke bawah, ada jurnal penerimaan afirmasi. Kalau adik-adik tarik ke bawah lagi, ada jurnal penerimaan mutasi. Dan di bawahnya ada jurnal penerimaan prestasi. Terhadap informasi ini, yang pertama adik-adik lakukan setelah klik menu jurnal, mencari kira-kira adik-adik daftar di jalur yang mana. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, atau jalur prestasi. Kita anggap adik-adik mendaftar di jalur zonasi. Maka buka bagian jalur zonasi, lalu adik-adik silakan cari sekolah yang adik-adik tuju. Karena pada setiap bagian jalur ini ada daftar nama sekolah yang adik-adik tuju. Anggap saja adik-adik mendaftar ke sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Palas. Sudah? Setelah adik-adik melihat jalurnya, lalu lihat sekolahnya. Jalur dan sekolah. Kalau sudah benar, silakan adik-adik lihat ke kanan. Ada 6 kolom di kanan ini. Ada kolom kuota, ada kolom pendaftaran, ada kolom sisa kuota, ada kolom zona 1, kolom zona 2, dan kolom zona 3. Kolom kuota adalah jumlah maksimal siswa yang diterima untuk sekolah tersebut pada jalur yang dipilih. Jadi untuk SMP Negeri 3 Tanjung Palas maksimal menerima 77 siswa dengan jalur zonasi. Sampai di sini adik-adik paham berapa daya tampung sekolah tersebut untuk jalur zonasi. Kemudian pada kolom berikutnya pendaftaran, ini adalah jumlah siswa yang sudah mendaftar
dan telah melakukan daftar ulang serta dinyatakan lolos berkas. Saya ulang, pada kolom di sampingnya, pada kolom pendaftaran, ini adalah jumlah siswa yang telah mendaftar dan telah mengajukan daftar ulang serta telah lolos berkas. Berarti dalam hal ini untuk SMP Negeri 3 Tanjung Palas jalur zonasi telah dinyatakan lolos berkas 3 orang. Apakah cuma 3 orang yang mendaftar? Tidak. Bisa jadi yang mendaftarnya banyak, tetapi apakah cuma 3 orang yang mendaftar di SMP Negeri 3 Tanjung Palas dengan jalur zonasi? Tidak. Bisa jadi yang mendaftarnya banyak, tetapi yang mengajukan daftar ulangnya baru 3 orang. Atau bisa jadi yang telah mendaftar ulangnya banyak, tapi yang berkasnya lolos baru 3 orang. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan daftar ulang dan dinyatakan daftar ulang berkasnya diterima, berarti nama adik-adik masuk di bagian ini. Untuk mengetahui, adik-adik bisa klik langsung daftar ini, angka 3 ini yang muncul di SMP Negeri 3 Tanjung Palas untuk jalur zonasi. Ada 3 orang, coba adik-adik klik angkanya, maka akan nampak siapa saja siswa yang lolos berkasnya. Inilah 3 siswa yang sudah lolos berkas di SMP Negeri 3 Tanjung Palas jalurnya zonasi, yaitu Ahmad Ablan, Chelsea, dan Alena. Lalu apa informasi yang muncul di sini? Adik-adik bisa mengetahui rankingnya. Jadi Ahmad Ablan rankingnya 1, Chelsea rankingnya 2, Alena rankingnya 3. Ingat adik-adik, ini adalah ranking sementara. Ranking ini bisa berubah setiap saat. Bisa jadi tiba-tiba Ahmad Ablan jadi ranking 5 kalau nanti sudah ada pendaftar 5 orang. Atau bisa jadi ketika mendaftar 5 orang, Ahmad Ablan tetap di ranking 1. Nah, ranking ini adalah sementara, itu sebabnya adik-adik disarankan setelah adik-adik melakukan daftar ulang dan dinyatakan lolos berkas, buka terus website ini adik-adik untuk melihat sekarang adik-adik berada pada posisi ranking keberapa. Kenapa Ahmad Ablan bisa ranking 1, Chelsea bisa ranking 2, dan Alena bisa ranking 3? Ahmad Ablan bisa ranking 1 di atas Chelsea karena Ahmad Ablan berada pada zona 1. Jadi Ahmad Ablan akan terus di atas Chelsea karena Ahmad Ablan ini zonanya 1. Itu sebabnya disarankan pada adik-adik saat memilih sekolah, pilihlah sekolah yang zonanya 1. Kalau nggak ada, boleh zona berikutnya. Jadi Ahmad Ablan bisa jadi bergeser rankingnya ketika ada pendaftar lagi yang sudah daftar ulang dan berkasnya lolos serta berada pada zona 1. Bisa jadi posisinya berubah, bisa jadi tetap. Sekarang kita ambil contoh dengan Chelsea dan Alena. Chelsea dan Alena ini sama-sama berada pada zona 2. Kenapa Chelsea bisa zona 2, ranking 2, dan Alena bisa ranking 3? Artinya rankingnya Chelsea di atas rankingnya Alena. Ketika sama-sama zonanya, maka yang menjadi perankingan berikutnya adalah umur. Umur yang tertua yang akan didahulukan. Chelsea memiliki umur 12 tahun 3 bulan 26 hari. Alena memiliki umur 12 tahun 2 bulan 15 hari. Artinya Chelsea lebih tua dari Alena, itu sebabnya Chelsea berada ranking di atas Alena.
kalau nanti ada lagi yang zona 2 mendaftar dan umurnya lebih tua dari Chelsea, maka Chelsea akan maka yang mendaftar itu bisa jadi berada pada ranking 2, Chelsea berada pada ranking 3, dan Alena berada pada ranking 4. Jadi itu sebabnya pantau terus jurnal ini untuk mengetahui posisi adik-adik pada ranking keberapa. Ini adalah ranking real pada sekolah tersebut, yaitu di SMP Negeri 3 Tanjung Palas jalur zonasi. Ini adalah ranking adik-adik, dan ranking ini adalah sementara dan bisa berubah setiap saat. Lalu apa pengaruhnya ranking ini terhadap penerimaan adik-adik? Ini yang penting adik-adik pahami. Kita coba lagi buka jurnal. Pada jalur zonasi SMP Negeri 3 Tanjung Palas, dari 3 pendaftar yang berkasnya lolos tersebar sebagai zona 1 1 orang, zona 2 ada 2 orang. Kuotanya adalah 77. Artinya kalau SMP Negeri 3 Tanjung Palas butuh 77 orang dan yang mendaftar sudah mencapai 77, semuanya dari zona 1, maka yang zona 2 dan zona 3 tidak akan masuk. Itu pasti. Atau kalau kuota SMP Negeri 3 Tanjung Palas ada 77, kemudian yang mendaftar ada 77, di antara 77 zona 1 ada 50, maka seluruh zona 1 diterima. Kemudian zona 2 ada 27, maka seluruh zona 2 diterima, zona 3 tidak diterima. Atau yang contoh ketiga, dari 77 yang diterima, pendaftarnya ada 77, lalu zona 1 ada 50, zona 2 ada 20, berarti 50 zona 1 diterima, 20 zona 2 diterima, totalnya 70. Zona 3 ada 10, maka yang diambil di zona 3 hanya 7 orang untuk memenuhi kuota 77. 3 orangnya tidak diterima dari zona 3. Siapa yang tidak diterima? Mereka yang berada pada ranking terbawah. Atau kuotanya adalah 77, yang lolos berkas ada 100, dan 100-100-nya dari zona 1. Berarti zona 3, zona 2 tidak lolos, zona 1, 23 terakhir ranking zona 1 akan tidak lolos. Itu sebabnya penting adik-adik lihat, memastikan secara sekolah adik-adik pada ranking keberapa. Klik angka 3 ini, maka adik-adik bisa tahu di ranking berapa untuk sekolah tersebut. Nah, kalau pada zonanya, adik-adik bisa klik angka yang muncul di zonanya. Jadi saya contohkan SMP Negeri 3 Tanjung Palas untuk zona 2 ada 2 orang, saya klik. Maka terlihatlah zona adik-adik rankingnya pada zona 2. Ini artinya apa? Kalau nanti zona 1-nya tidak terpenuhi, akan diambil dari zona 2, dan siapa yang diambil berdasarkan urutan ranking. Demikian adik-adik, bagaimana memastikan adik-adik sudah masuk pendaftar resmi yang berkasnya sudah lolos atau belum, kemudian berada pada ranking keberapa. Sehingga berdasarkan angka-angka ini, adik-adik bisa tahu adik-adik diterima atau tidak berdasarkan angka-angka ini.